евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Вы должны исходить из того, что мир меняется быстро. Ну вот какие бы санкции не применяли к России, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах важнейших превзошла многие страны мира, по некоторым параметрам, в том числе и Соединенные Штаты. And there will be a lot to pay for that down the road. It will affect others as well. It will affect us somewhat, it will affect Europeans, but it will have profound impact on his economy. And but I don't know. I know that he's in a position now to be able to invade, almost assuming that the ground is frozen above Kyiv. He has the capacity to do that. What he's going to do, I don't know. I know that he's even made it. I don't know that he knows what he's going to do. And I think he has to realize that it would be a gigantic mistake for him to move on Ukraine. The impact on Europe and the rest of the world would be devastating, and he would pay a heavy price. I have been very, very straightforward and blunt with President Putin, both on the phone and in person. We will impose the most severe sanctions that have ever been imposed, economic sanctions. Putin siap hadapi sanksi Barat terkait krisis Ukraina? Yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku siap menghadapi sanksi Barat terhadap negaranya dan Belarusia. Putin mengaku sanksi ini akan diterapkan dalam hal apapun, alasan untuk ini akan ditemukan. Hal itu disampaikan Putin pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko terkait ancaman sanksi Barat. Sanksi akan dikenakan dalam hal apapun, apakah mereka memiliki alasan hari ini misalnya sehubungan dengan peristiwa di Ukraina. Atau, kata Putin tidak ada alasan seperti itu dan itu akan ditemukan karena tujuannya berbeda. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memperlambat perkembangan Rusia dan Belarusia. Menurutnya dengan tujuan ini akan selalu ada alasan untuk memperlakukan pembatasan tidak sah tertentu dan tidak lebih dari persaingan tidak sehat. Dia juga menekankan bahwa tekanan sanksi dari Barat itu merupakan sesuatu yang benar-benar tidak sah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Tetapi mereka yang sekarang membicarakannya, mereka peduli tentangnya hukum internasional. Hanya jika itu menguntungkan mereka. Ketika itu tidak menguntungkan bagi mereka, mereka dengan senang hati terlupakan semua norma hak publik internasional. Dia juga mencatat dengan penyesalan bahwa Moskow dan Minsk telah hidup dalam paradigma seperti itu selama bertahun-tahun karena mereka yang berkuasa menganggap diri mereka sebagai penguasa kehidupan saat ini. Mereka selalu menafsirkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan mereka sendiri. Hanya ada satu cara untuk mengatasi keadaan ini, memperkuat diri kita dalam dan di atas segalanya, tentu saja dalam ekonomi. Ketika ditanya siapa yang dapat membantu Rusia dan Belarusia melawan sanksi, pemimpin Rusia itu mengatakan bahwa Moskow dan Minsk harus membantu diri mereka sendiri dalam hal ini. Inilah tepatnya yang menjadi tujuan pertemuan hari ini. Putin juga tidak merinci bagaimana kedua negara akan melawan sanksi, tetapi mengatakan bahwa selalu ada solusi. Pemimpin Rusia itu juga setuju dengan pernyataan rekannya dari Belarusia bahwa dunia adalah satu, tidak bisa mengunci segalanya. Dia juga mengingat selama 8 tahun terakhir Rusia telah melakukan banyak hal dalam hal substitusi impor. Kami tidak melakukan semua yang kami rencanakan, tapi secara umum dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% tugas yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri telah diselesaikan. Namun dia mencatat bahwa masih banyak yang harus dilakukan di bidang ini untuk meningkatkan tingkat kedaulatan ekonomi. Banyak negara yang tidak senang dengan sanksi. Pemimpin Rusia juga mencatat bahwa hari ini banyak negara menghadapi konsekuensi sanksi, bahkan sekutu Amerika Serikat. Mereka yang hanya tutup mulut, diam, menoleransi, tapi tidak ada yang menyukai mereka, tidak suka sanksi sekunder, dan mereka juga tidak suka tekanan sanksi langsung. Cepat atau lambat, akses ini tentu saja akan menerobos, tapi hari ini penting bagi kita semua untuk meningkatkan tingkat kedaulatan ekonomi dan menjadi lebih mampu, modern, dan memberikan dorongan baru bagi pengembangan kawasan ekonomi modern. AS bilang, invasi Rusia ke Ukraina bisa dimulai kapan saja sekarang.
Pemerintah Amerika Serikat mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa dimulai kapan saja sekarang. Hanya saja Washington tidak memprediksi atau tidak bisa memprediksi hari tertentu. Sebuah aksi militer besar dapat dimulai dari Rusia di Ukraina kapan saja sekarang, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan kepada CNN pada hari Minggu. Cara mereka membangun kekuatan, cara mereka melakukan manuver di tempat membuat kemungkinan besar akan ada aksi militer besar segera. Di mana sebelumnya pada Jumat pekan lalu, media Amerika Politico menuduh Presiden Rusia Putin telah memutuskan untuk menyerang Ukraina dengan menyatakan serangan diperkirakan akan dimulai paling cepat. Washington juga menggunakan laporan itu untuk meminta semua orang Amerika untuk meninggalkan negara Eropa Timur secepatnya. Sullivan menekankan bahwa AS tidak akan mengizinkan Rusia untuk memulai serangan kejutan terhadap Ukraina, berjanji untuk terus berbagi intelijen dan memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi Moskow dengan dalih untuk merespon invasinya. Dalam wawancara terpisah dengan Fox News pada hari Minggu, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan dia tidak dapat mengkonfirmasi laporan Jumat oleh Politico bahwa Rusia akan memulai invasi ke Ukraina pada 16 Februari. Yang dapat saya katakan kepada Anda, kami percaya aksi militer besar dapat terjadi kapan saja sekarang. Tampaknya membaca dari poin pembicaraan yang sama dengan Sullivan sebelum penampilannya di televisi. Dan sekali lagi, penilaian ini datang dari berbagai sumber dan tidak secara eksekutif dan eksklusif hanya di dalam intelijen, tapi juga dari apa yang dilihat di depan mata. Lebih dari 100.000 tentara ini sekarang terus ditempatkan di perbatasan Ukraina. Komentar para pejabat itu menyusul peringatan Presiden Joe Biden pada Sabtu dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Moskow akan membayar harga dengan cepat dan berat jika melanjutkan rencana invasi ke Ukraina. Ajudan Kremlin Yuri Usakov juga menolak klaim invasi yang dituduhkan AS dan menuduh balik Washington menggelembungkan histeria secara artifisial. Dan juga pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh pemerintah AS berkolusi dengan media untuk memicu histeria mengenai situasi di Ukraina, memperingatkan bahwa AS mungkin mencari provokasi untuk memicu konflik di wilayah itu. Menlu Blinken bilang AS siap hadapi diplomasi atau agresi Rusia di Ukraina. Washington siap menghadapi diplomasi atau agresi dari Moskow dalam krisis di Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Dia mengatakan dirinya akan berbicara dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov pada Sabtu. Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan melakukan pembicaraan pada hari yang sama ketika negara-negara barat memperingatkan bahwa perang di Ukraina dapat terjadi sewaktu-waktu. Blinken juga mengatakan kepada wartawan di Fiji bahwa jika Putin benar-benar tertarik untuk menyelesaikan konflik lewat diplomasi, Washington bersiap untuk memainkan perannya. Namun jika Rusia melakukan invasi, AS akan segera menerapkan sanksi ekonomi, kata dia.